Nggih sithik-sithik lah dibocori lah. Ben Itu pemirsa jadi seneng. salah satu ayat di suratul Fatihah. Oh. Untuk amalan dari kakek itu. Oh iya. Jadi ketika itu tuh diamalkan, bisa kita membangun sugesti kita dan bisa membuat memutar balikan irodah. Sing asale iki mendem malah gak mendem. Sing asale iki haram gak dadi halal. Seperti itu. Itu salah satu ayat di suratul Fatihah. Itu diamalan dari Mbah. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salah satu dari penghuni Wisma ini keluar, gak masuk mas, gak mbak, aku lagi skripsi. Ya rasaku gitu, lagi skripsi. Terus masuk aja mas, gak apa-apa. Ini apa? Minum-minum di dalam gak apa-apa. Tahu kalau aku memang bawa minum. Nggih. Saya minum, itu disuguhi. Ya, jadi saya belum memahami tentang bintang 9, tapi di situ sudah banyak bintang-bintang gemerlapan. Karena sponsornya adalah bir bintang. Bir bintang. Yeah. Nggih. Terus masuk, bro. Terus kenalan sama salah satu penghuni itu juga, ternyata ya akrab. Ya. Terus dari nama pengguna ini itu tuh curhat, saya tanya. Pada akhirnya kita langsung endingnya aja. Ya, pada akhirnya dia itu keluar dari situ, dan saya memaksimalkan, berusaha mengeluarkan dari situ. Saya berjuang secara materi juga untuk mengeluarkan dia dari situ. Ya alhamdulillah berhasil, baiklah berhasil. Waktu jadi kalau saat itu abot yo, melawan diri sendiri itu abot, apalagi melawan nafsu itu abot. Ditunjang finansial yang ada, wadah susah untuk menggak. Saat itu saya pede saya itu karena ada handle remnya kayak siai kan gitu tuh. Karena perintahnya gak mungkin saya itu terjerumus gitu tuh. Gitu. Alhamdulillah lancar. Terus saya disuruh kayak siraman itu sesuci jero bahasanya sesuci, tapi tiap jam 12 malam. Itu di Sedudo. Oh di Sedudo. Iya di Sedudo sana. Wah abotin nih. Padahal yang mendapat perintah itu anak 4. Ya, ketika kita bersama-sama enak, kadang sakit, kadang tidak. Wah itu gagal. Sakit satu kali tidak sesuci sudah batal, kita mengulang lagi. Akhirnya saat itu kalau diuji ini kalau yang paling sehat terus, gak lor. Akhirnya saya sendiri memberani. Ya, ketika saya di situ mandi, seakan-akan air ini kayak seperti kayak nogo. Kayak nogo, kayak arep nyatek. Wah ini ujian. Akhirnya hati kula ini mengatakan semati urip apa jari, Pasrah gitu. pasrah. Pun nekat gitu. Ya kayuku ya kayu. Gitu. Iya bener. Ya hayu ya kayu saat itu. Ya kayu ya kayu. Wes ternyata kembali pada asal. Ternyata tidak ada apa-apa. Hanya halusinasi, memang ujian untuk orang-orang yang laku. Wes. Setelah itu saya nikah. Ya, saya nikah. Terus saya nikah 2 tahun. Ya, mendapat ujian lagi. 3 tahun mendapat ujian. Usahaku bangkrut. 200 total. Terus ninggal utang wakeh. Akhirnya istilahnya wong niku wis kaya hina lah. Mau nyawang kula niku kaya ino. Nggih. Wis kaya menungso sing paling ino. Tekanan internal juga kuat, tekanan eksternal lebih kuat. Akhirnya kalau sabu makom dan iki
ketika kita tawasul di makam-makam ini ikut menjeren apa istilahnya nyuwun tambahi pangestu, ikut berusaha memberi pembelajaran secara ghaibahnya, secara batiniyahnya. Dia dipertemukan sosok-sosok yang mungkin tidak pernah terselip dalam angan-angan. Sowan ini kok peduke Mbah Bonang, sowan Mbah Bonang kok peduke Mbah Sunan Kudus, seperti itu terus. Dan saya inten hampir selama berapa tahun Gus? 5 tahun, hampir 6 tahun. Oh, sampai 5 tahun. Komeng wis gak prei-prei. Udah itu waktu ini sebelum saya sebuah makom ya. Sebuah makom saya dulu itu usaha distributor aksesoris handphone. Oh. Itu kayak casing-casing baterai. Tahun berapa itu Gus? Tahun 2005 sampai 2007 kalau nggak salah. 2008 kalau nggak salah. Nggak pulang nonton. Nah, di saat usaha niku, kalau paling favorit dari pihak Telkomsel dapat undian branding terbaik cat, branding counter itu ya. Saat itu. Ya, Jitu. Tak pernah perdana Jitu. Ya, itu. Iya, itu harganya kira-kira masih 250 ya Gus ya? Iya, 250. Iya. Iya, dulu tahun-tahun segitu saya juga counter. Counter kan? Oh. Mungkin jenengan pernah nawarin aksesoris mungkin. Gila, lanjut Gus. Terus saya dapat branding. Sama itu pimpinan direkturnya masih Pak Agus. Manajernya masih Bu Joyce di Grapari Kediri. Saya ingat Bu Joyce itu. Ya Bu Joyce ya? Iya. Wah, ayu dhuwur ya. Nggih, leres. Kula cewek ini gampang inget. Dapat dapat reward dari Telkomsel. Hadiah. Diapakan ini Pak Yazid? Karaoke Bu. Nap, pertama kali nap diri. Nggih. Wah, nap mendem. Mengulang masa lalu. Mabuk lagi Gus? Mabuk ya. Kalau ngombe pirang-pirang botol gak mendem-mendem tuh. Tapi aku tak hapusi. Pripun Gus? Dalam? Maksudnya ngapusi pripun jenengan? Semua itu bisa diijabah karena sugesti kita. Ya, itu. Oh, berarti mboten jenengan niku istilahnya mboten lombo ngoten Gus nggih? Waktu minum niku. Nggih lombo, monggo gak ngerapal. Kok ngerapal pipine mboten. Cuman dulu itu kalian bayi pernah dewi amalan ketika niku inten di apa itu diamalkan, katakanlah ini diamalkan itu apa yang kita inginkan itu akan menyesuaikan. Contoh saya ini kan sugesti gitu ya. Iya, kayak sugesti. Ki gak mendem. Gak mendem. Akhirnya ngono niku. Saya menimpali. Nggih, monggo. Masuk akal. Jadi tanpa rapalan pun, kalau saya anggap ini air biasa, masih 8 botol 10 botol nggak akan mempan. Wis pernah sampean? Allah penggalian gua. Gitu. Lah ini Tanpa rapalan. Iya, Tanpa rapalan. diamalkan itu. Nah, itu membangun sugesti amalan itu. Nah, membangunnya itu gimana Gus? Membangun sugesti itu tadi. Amalane ta. Nggih. No, amalan. Kowe kudu ora oleh ainul yakin tok ya. Iya, dulu yakin tok. Nggih. Ini harus ada season kedua dan ketiga. Mboten napa-napa Gus. Siap. Ya, Nggih, sithik-sithik lah dibocorne lah. Ben itu pemirsa jadi ini seneng. salah satu ayat di suratul Fatihah. Oh. Untuk amalan dari kakek itu. Oh, nggih. Jadi ketika itu diamalkan, bisa kita membangun sugesti kita dan bisa memutar balikan irodah. Sing asale iki mendem malah gak mendem. Sing asale iki haram gak dadi halal. Ya, seperti itu. Itu salah satu ayat di suratul Fatihah. Itu amalan dari Mbah. Saya terus mendem, temen sak nganjuk, Kediri ya itu konter-konter sing ikut ribet Telkomsel yang terbesar. Sampeyan gak melak berarti konter sampean cilik. Cilik nggih. Oh, iya. Leres Gus. Dulu saya penyuplai MKios sama M-Tronic pertama kali. Di Pare Gus ya. Apa? Di Nganjuk. Kan sudah nikah itu. Sudah nikah. Di Nganjuk. Sudah Maaf nikah, ngapunten di Nganjuk. konternya namanya apa Gus? Tarmihim.
Oh, Tarmi. Wah, keren. Di pinggir jalan tim. Lawang dulu aksesoris itu Surat yang apa? Kediri itu. Alfil ya. Alfil. Kediri itu siapa ya aksesoris? Erlangga sama hanya dua kok Kediri itu distributornya itu Kediri. Distributor aksesoris dulu masih. Oh, Masih nggih, dua. nggih, nggih. Kalau yang awal-awal itu yang temen itu yang di Erlangga itu. Nyata Erlangga. Lupa namanya apa. Wayan. Nggih, Wayan. Ya. Kali Irfan. Irfan iya. Nggih. Nggih niku Terus rencang niku, Gus. Nah, itu terus napa? Lo tengnap, dong. Tapi pura nap mantul terus. Wah, lah kok ributnya masih banyak gitu Mbak Joyce. Dia terus bangun. Jaroh Bu, ini terus jaroh. Tadi saya nggo rombongan counter jaroh. Gitu sih, saya nganjuk di Kediri. Saat itu meetingnya di belum ada Lotus, Insumu. Insumu ya. Nggih, nggih, nggih. Ini manajer. Nah, di situ akhirnya kanca-kanca niku nggih padha kaya jenengan niku. Wah, apa kok mosok gak mendem iki, mosok gak mendem gitu. Nggih, nggih. Apa iso gak mendem to? Iso. Ya itu berawal dari situ istilahnya citra buruk saya mulai terangkat. Itu dulu itu orang saya sebelah mata juga. Orang tua saya sendiri memandang saya sebelah mata. Dulan ya kan niku. Nggih, nggih. Mulai kok podok kok malah dulan. Tapi wong jenenge ditutupi oleh pangeran. Nah, akhirnya diputar balik itu. Salah satu tetangga itu yang menyatakan, aku pedok Tommy ning makamu jagung. Gitu. Meneng-meneng Tommy sapa makom. Ditutupi oleh pangeran sih. Secara IP. Nggih, Gus. Salah satu sedikit perjalanan Topo istilahnya bergaul dengan anak-anak yang bertujuan saya ya tidak lain tidak bukan hanya untuk mengajak mereka sesuai kapasitas, mengajak mengenal dirinya, mengajak pada ketuhanan yang sesuai kapasitas, tidak melampaui batas kapasitas. Nggih, Gus. Jadi, Tuhan itu secara euforia, kita bisa melangkah ke sana juga secara euforia, kita enjoy, kita berusaha macak kayak wali lah, ora khawatir, ora susah, seneng tau. Nggih. Entek sok golek-golek. Ya ngono niku. Gus, dalam lelaku tirakat itu biasanya kan kebanyakan bertemu dengan Nabi Khidir, Gus. Iya. Apa orang tirakat itu selalu, Gus? Selalu bertemu dengan Nabi Khidir? Tidak juga. Enggak juga ya, Gus? Juga ya. Kalau yang orisinil ya, kalau masalah ini kalau tergantung masalah itu memang kembali lagi pada kejernihan hati kita. Iya. Kejernihan hati kita. Namanya mohon maaf, iblis itu bisa memebo sembarang kalir. Gitu. Oh, bisa memebo sembarang kalir jadi macak wali ya iso. Oh, berarti bisa juga ya, Gus ya? Bisa juga. Orang yang Nabi Khidir. Orang ritual kalau dalam istilah orang-orang spiritual itu yang berkaitan dengan air. Nabi Khidir. Yang jelas dalam pinggir kali ini mesti pedok, cuyek. Pedok iwak. Ini hukum pasti. Ya benar Nabi Khidir dulu. Ini riwayatnya. Cerita sedikit Nabi Khidir. Panjenengan jelasaken, Gus. Ya. Itu kan kategori orang terkhusus ya Nabi Khidir itu. Nggih, Gus. Orang-orang yang dikhususkan, orang yang mempunyai mandat atau risalah kenabian. Nabi Khidir. Wah, Nabi itu pernah mengenyam panggil Nabi Khidir. Sekali bernabi Musa. Dalam riwayat menceritakan dan yang sangat populer adalah Nabi Musa kan. Iya. Bahkan semua Nabi juga pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Orang-orang yang benar-benar tulus dalam perjuangannya, tidak bertendensi apapun, tidak untuk mudi kaweruh hanya sebatas fana, tapi lebih pada sebakoknya, lebih pada keabadiannya. Itu cenderung panggil Nabi Khidir.
Ya, suatu ketika kula sowan yai. Nggih, Gus. Nah, waktu sowan niku ngobrol, tengah-tengah ngobrol ada tamu tenggone yai terus menceritakan tanya tentang Nabi Khidir gitu. Saat itu saya belum memahami secara detail gimana Nabi Khidir. Terus ditanya sama yai, "Lah piye salamu?" "Salam kula nggih biasa." "Duduk." Ternyata untuk setiap alam yang dinaungi di alam semesta ini ada alamnya masing-masing. Alam kenyataan di salamnya ya berbeda, alam Jabarut juga berbeda, alam malakut juga berbeda, alam lahut juga berbeda. Lah yang dipakai salam dengan Nabi itu adalah alam lahutnya, karena beliau adalah orang yang dekat dengan orang yang sudah mempunyai sifat wasdu, sifat jais Tuhan. Jadi mateni wong halal yo Nabi Khidir. Sifat jais itu hanya Nabi Khidir. Rasul nggak berhak. Rasul berhaknya membimbing. Hanya Nabi Khidir yang berhak membunuh. Yang salah satunya Nabi yang mendapat sifat jais Allah, sifat jais Tuhan, sifat kewenangan dari Tuhan. Nabi Khidir itu bukan tidak mendapat risalah, dia nubuah. Nubuah itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk umat. Kalau untuk umat itu Rasul hanya mendapat sifat kenabian. Nabi kan ada 1000 berapa gitu. Kalau Rasul hanya 25. Iya. Kalau Nabi Khidir di era Raja Dzulqarnain dulu kan. Dzulqarnain itu. Iya, Dzulqarnain. Nama kecilnya kan Balya bin Makan. Nabi Khidir itu. Dijuluki Nabi Khidir. Bahkan juga ada selawatnya sendiri, selawat Khidir, karena saking dekatnya dengan Tuhan. Nah, hanya satu dari berbagai nabi yang mendapat sifat kewenangan dari Tuhan, sifat jais. Kalau dalam ilmu tasawuf adalah ilmu wasdu, ilmu kewenangan. Orang lah wis diparingi sifat itu wis wenang. Padha karo wong dicintai. Ada sedikit makalah man ahabballahu la yadurruhu dunubahu. Wong lak disenengi karo pangeran, dosanya gak madoroti. Nggih, nyuwante. Kita butuh dicintai. Nah, kalau kita gak dicintai, ngaku dicintai yo. Lah niku beda lagi itu. Merasa dicintai. Merasa dicintai itu yang repot. Itu bertepuk sebelah mangan. Itu Nabi Khidir. Sampai Nabi Musa pun heran, suruh sinau untuk Nabi Khidir. Karena yang masing paling ngeyel. Orang kok anggap produk Nabi Khidir. Ibaratnya Nabi Khidir adalah palang pintu untuk bertemu, untuk masuk ke alam lahut. Nabi Khidir itu. Nabi Khidir dalam kata Khidir, Hudur. Selalu ingat terhadap Allah. Ngapunten Gus, dalam selama lelaku panjenengan tadi, dan itu sempat juga bertemu dengan Nabi Khidir nggih. Kalau musafahah belum. Kalau bersahabat tangan belum. Kalau bertemu napa niku secara pis saya juga belum. Berarti secara jisim, secara bentuk jasad ya nggak bisa melihat, nggak bisa melihat raut wajahnya. Gitu. Itu cerita. Saking sumpeke. Ya ini pas kondisi saya sumpek. Kula kondisi sumpek niku gampang wani tok nggih Gus. Ngono, gampang rekreasi ning akhirat. Oh, ngoten. Di alam gaib. Wisata religi. Wisata religi asli itu ini. Nggih, asli. Tanpa harus gerak jasad. Nggih. Itu mimpi saya itu naik gunung. Lah, setelah itu bekal air saya itu habis. Nah, setelah bekal air habis, saya mencari mata air. Mencari mata air, nggak ada. Oh, ternyata ada sungai. Tidak mata air, tapi ada sungai kecil. Ya. Nah, sungai ini, ya bahasanya keruh. Budek pol, keruh. Nah, alhamdulillah. Begitu, terus saya mencari alat untuk sebagai wadah mengambil air ini. Nah, ya dipertemukan kali niku botol aqua itu, atau botol merek minuman mineral itu.
Wah, menemukan ini. Saya ambil. Ya, saya ambil ini kok tangan saya itu getar, nggak bisa ngambil. Nggak bisa ngambil. Terus ada suara hatif mengatakan, uruk salam dulu. Bahasanya gitu. Pamit dulu. Ya gitu loh bahasanya. Secara hatif. Terus, oh iya aku gong pamit. Terus, wes bodoh gak apa-apa. Kalau ambil, alhamdulillah dapat terwadai di botol itu. Terus tiba-tiba ada orang semedi itu di bawah pohon besar gitu, serba hitam, kok ini wong, merinding lah ini tak mikir itu, kok ini wong, terus kulo salam, lah spontanitas salam yang saya pakai ini seperti tuntunannya Yai kulo, alam-alam bersifat alam lahut, gitu. Uluknya gimana Gus? Uluknya salam. Uluk salam itu. Ya itu belum 3-4 kali salam, 4 kali sowan itu. Nggih, siap Gus. Jidek lho. Nggih, siap. Terus setelah itu salam kok gak hilang. Terus sekalian mau pamit, ngapunten kula nyung mendetoyo niki kula damel bikah, damel bekal minggah. Nggih. Terus ini kula pamit. Alah, berapa jangkah ngono terus kula toleh yang niku. Pun mboten ada. Ical. Tidak ada. Nah, wis kula terus munggah. Lah anehnya nih, aneh lagi. Setelah kula dereng sampai posisi naik ke atas, kula lelah istirahat, kula ngombe. Banyu iki bau bening. Berubah bau bening, mboten kero lagi. Oh, ternyata kejernihan itu harus pakai toto kromo. Nggih. Gak di toto kromo, panggah budek wis to. Panggah budek. Nah, niku kesimpulannya niku. Kesimpulannya di situ. Ngoten. Akhirnya dimanapun kula berpijak, kula berusaha toto kromo. Cara wong dhisik niku uluk salam lho Le. Nggih. Ya, bahasa ngoten niku. Pamit lho Nger, ngoten niku. Izin lho Nger. Cara wong-wong mbah-mbah dhisik ngoten niku. Ternyata hikmahnya di situ. Karena yang bisa diambil dari pelajarannya itu. Memang air itu sekeruh apapun air. Kalau kita memakai etika dan kita izin atau memakai catatan-catatan yang di situ untuk bekal kita memakai koridor etika, ini akan berubah tidak sesuai wacana kita, tidak sesuai pandangan kita. Niku karena toto kromo. Sama juga. Terus mantu niku, kalau mantuk, dugi nginggil, lah nginggil niku gremes loh. Terus enten napa gubuk cilik ngoten niku. Wah, lepet aduh gubuk cilik niku. Terus kula dodok. Niku gak dibuka-buka, niku gak buka-buka. Terus kula goleki kok gak enek wonge. Kula dadak lawange ngoten niku kok tertutup juga, terkunci ngoten niku. Terus kula sing rantos gremes. Ternyata sing teng jero gubuk niku wau yai kula. Mbah Yai piyambak. Nggih. Loh, kok jenengan Yai? Ngoten. Pun berhasil le. Tekan mlakumu. Ngoten bahasane. Iki waya mudhun. Kuwi jak mandhap malih. Mbok mandhap niku pedhok kali sing kula damel minum niku wau. Kok malah buweling jan kali ini niku. Mboten bodhek neh. Nggih. Ya, malah menimbulkan lagi sesuatu hal yang jernih itu harus memakai mursyid yang jernih juga. Laras Gus. Yang tidak bertendensi apapun. Yang benar-benar sudah tahu kejernihan itu, kejernihan alam ini. Ya. Aduh. Terus kalau menceritakan, kalau mau ngalami keanehan ya. Apa? Sing mbok uluki salam ke Khidir. Kuwi banyune Mbah Nabi Khidir. Ngoten niku. Lha kok kula dididing. Kae to.
Lho kok ketok lah wonten. Oh, wonten malih. Nggih, tapi awakmu durung berak musafakah, durung berak salaman. Cek akeh laku sing mbok tutupno. Ngoten niku. Oh, ngoten nggih. Nggih.